Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Pemirsa Ruas TV rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lebih khusus pada para keluarga muslim, hafizakumullah. Syukur dan bahagia sekali pada hari ini bertemu kembali di dalam tema pembinaan keluarga sakinah. Hari ini kita sampai pada pembahasan di bawah tema besar, yaitu menjadi mertua dan menantu yang membahagiakan. Hari ini kita akan membahas menjadi mertua yang dirindukan oleh menantu. Saya ulangi, menjadi mertua yang membahagiakan menantu. Ada 4 unsur penting yang sangat berpengaruh di dalam meraih kebahagiaan rumah tangga. Nabi SAW menyebutkan 4 unsur itu di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 faktor, ada 4 unsur yang membahagiakan. Termasuk di dalamnya adalah yang membahagiakan keluarga. Yang pertama kata beliau adalah almar'atus sholihah. Wanita atau istri yang solehah. Tentu dalam konteks keluarga, sebaliknya adalah suami yang soleh. Yang kedua adalah al-manzilul wasi'. Memiliki rumah yang luas, memiliki rumah yang lapang. Jadi yang kedua di sini adalah rumah. Yang pertama tadi adalah pasangan yang baik. Yang kedua memiliki rumah. Yang ketiga adalah al-jarus soleh. Memiliki tetangga yang baik. Yang keempat adalah al-markabul hani. Memiliki kendaraan yang nyaman. Inilah 4 unsur, 4 faktor yang mempengaruhi kebahagiaan keluarga. Namun di sana ada 1 faktor lagi yang juga berpengaruh bahagianya sebuah rumah tangga yang kita bangun, yaitu faktor mertua. Walaupun pasangan kita itu soleh solihah, tetapi mertuanya tidak demikian, maka ini juga bisa menjadi sumber ketegangan, sumber konflik di dalam rumah tangga itu. Tidak sedikit keluarga yang cekcok, keluarga yang konflik suami istri karena faktor mertua. Demikian juga walaupun rumah kita seluas istana, tetapi kita memiliki mertua yang tidak baik, ini juga bisa menjadi batu sandungan keluarga itu memperoleh kebahagiaan. Tetangga yang buruk, tetangga yang jelek, yang tinggal di rumah kita adalah
pasangan-pasangan yang soleh. Rumah kita luas, tetapi ternyata kita memiliki tetangga yang buruk. Tetangga yang suka mengganggu. Ini juga bisa berpengaruh di dalam keluarga kita. Nah, demikian juga walaupun kita memiliki kendaraan yang nyaman, bahkan mungkin ada beberapa kendaraan kita, tetapi mertua yang tinggal di rumah kita, atau kita memiliki mertua yang tidak baik, baik serumah maupun kita tidak serumah dengan mertua, ini juga merupakan salah satu unsur, salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Nah, itulah sebabnya siapapun yang berstatus sebagai menantu, baik itu menantu laki-laki maupun menantu perempuan, pastilah merindukan mertua yang baik. Ya, pastilah merindukan mertua yang baik, sebab mertua yang baik ini pilar yang penting merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Nah, tentu mertua yang baik ini memiliki beberapa kriteria. Dan kriteria yang terpenting adalah sikap yang baik, karakter yang baik dari sang mertua, terutama ketika berinteraksi dengan menantu. Sebab dari interaksi, dari pergaulan inilah yang kadang-kadang menimbulkan gesekan-gesekan. Karena itu, pemirsa Ruas TV rahimani wa rahimakumullah, ada 6 sikap penting yang harus dimiliki oleh mertua agar mertua ini termasuk mertua yang dirindukan, mertua yang dibanggakan, didambakan. Saya ingin menyebutkan dulu secara garis besar ke-6 sikap sekaligus menjadi karakter mertua yang dirindukan, mertua yang didambakan, yang akan menjadi pilar penting di dalam merasakan kebahagiaan rumah tangga. Ini insya Allah kita akan jelaskan secara berseri. Nah, ke-6 sikap atau karakter mertua yang dirindukan itu, pertama, mertua yang kompak. Ya, mertua yang kompak, mertua laki-laki dan mertua perempuan kompak. Nah, gimana nanti kita akan jelaskan. Yang kedua adalah mertua yang memiliki sikap yang tepat dan bermartabat, terutama ketika terjadi konflik anak dengan menantu, atau boleh jadi konflik menantu dengan mertua, salah satunya misalnya konflik menantu perempuan dengan mertua perempuan. Nah, sikap yang sangat positif di sini adalah yaitu sikap yang tepat dan bermartabat. Yang ketiga, mertua yang dirindukan itu adalah memiliki positive thinking, memiliki pandangan yang positif terhadap menantunya. Bukan sebaliknya, negative thinking. Mertua selalu bernegatif thinking, berprasangka buruk, berpandangan yang buruk kepada menantunya. Nah, kemudian nanti kita akan bahas khusus mertua yang berada pada level 5. Mertua yang
posisi derajatnya berada pada level 5. Nah, apa level 5 itu? Nanti kita akan jelaskan. Yang kelima adalah, ini inti pembahasan, menjadi mertua yang dirindukan oleh menantu. Dan yang keenam adalah mewujudkan 5 sikap mulia mertua. Mewujudkan 5 sikap mulia mertua. Mari kita membahas poin pertama, pilar pertama, mertua yang dirindukan, mertua yang didambakan, mertua yang menjadi pilar tegaknya rumah tangga sakinah. Apa yang pertama? Menjadi mertua yang kompak. Ketika terjadi ketegangan misalnya, terjadi konflik mertua dengan menantu, maka diharapkan mertua laki-laki dan perempuan ini kompak, yaitu memiliki kesatuan sikap, memiliki kesatuan pandangan, memiliki kesatuan persepsi. Ya, bukan justru bertindak sendiri-sendiri. Misalnya konflik itu terjadi antara mertua perempuan, sebab ini yang sering terjadi, konflik mertua perempuan dengan menantu perempuan. Di antara indikasinya, menantu tidak mau serumah dengan mertua. Menantu jarang mau ketemu dengan mertua. Atau kalau mertua datang di rumahnya, tidak merasa nyaman. Ini ada ketegangan, ada masalah, ada konflik. Nah, mertua, walaupun di sini yang mengalami masalah mertua perempuan, maka mertua laki-laki tidak boleh mengatakan bahwa ini adalah masalahmu sendiri, ini bukan masalahku. Ini problemmu sendiri, bukan problem saya. Ya, selesaikan sendiri. Nah, ini namanya tidak kompak. Ya, ini namanya bertindak sendiri-sendiri. Dan kalau ini yang terjadi, maka tentulah mertua perempuan itu makin menjauhi menantunya, menantu perempuan. Bahkan yang bisa muncul adalah sang mertua perempuan itu dianggap dimusuhi. Dianggap dimusuhi secara kolektif. Jelas sudah menantu perempuan sudah berada pada posisi memusuhi, tidak senang. Kemudian kalau suami daripada mertua ini, atau yang kata lain mertua laki-laki ini juga merasa bukan masalahnya, maka mertua perempuan ini bisa merasa dia berada pada posisi dimusuhi secara kolektif. Maka ini tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan menyelesaikan problem. Tetapi justru ini bisa membuat masalah makin melebar. Nah, yang terjadi malah justru selain mertua perempuan ini bertengkar, boleh jadi bertengkar dengan menantu perempuannya, yang terjadi juga justru mertua perempuan ini juga bertengkar dengan suaminya. Sebab ia merasa bukan masalahnya. Dia tidak empati di dalam masalah itu. Karena itu kekompakan ini selain untuk mencari solusi, selain untuk mencari jalan keluar, juga berfungsi untuk melokalisir konflik, dalam hal ini membantu istrinya, membantu mertua perempuannya yang bermasalah dengan menantu perempuannya, sehingga konflik ini tidak makin melebar. Nah, ini yang disebut dengan menjadi mertua yang kompak. Nah, bagaimana
cara merealisasikan kekompakan ini? Bagaimana cara merealisasikan kekompakan mertua yang kompak? Ya, mertua yang kompak ini kan ciri-ciri keluarga yang harmonis. Ya, keluarga yang seia, sekata. Dan biasanya mertua yang seperti ini itu menjadi contoh, menjadi teladan. Teladan bagi anak-anaknya, juga teladan bagi menantunya. Nah, gimana caranya merealisasikan mertua yang kompak ini? Mertua laki-laki dan mertua perempuan yang kompak. Yang pertama adalah hendaknya kedua mertua ini berada pada pihak yang sama. Hendaknya kedua mertua ini berada pada pihak yang sama. Artinya dia tidak membuat kubu. Dia tidak berpihak pada satu kubu. Ya, apakah berpihak pada kubu menantu atau justru berpihak pada kubu istrinya sendiri. Ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah terjun membantu istri untuk mencari solusinya, bukan berada pada posisi. Ini harus dibedakan ya. Ya, kalau terjadi konflik misalnya mertua perempuan dengan menantu perempuan, maka posisi daripada mertua laki-laki ini harus berada pada posisi tengah. Harus berada pada posisi yang tengah. Dia tidak boleh berada pada kubu istrinya. Sebab ketika ia berada pada kubu istrinya, maka menantunya akan terpojok, makin terpojok. Dan tidak mustahil sang menantu perempuan ini suaminya solidaritas. Ya, muncullah rasa solidaritas, kasihan kepada istrinya, maka pecahlah. Ya, pecahlah dua kubu ini, antara kubu mertua dan kubu menantu, antara anak dengan orang tua. Ya, karena kita tidak berada pada pihak yang sama. Kita tidak berada pada posisi pertengahan. Nah, agama kita ini selalu salah satu ciri agama kita ini adalah agama wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami telah menjadikan agama ini bagi kamu wahai umat Muhammad, dan kamu juga menjadi umat yang pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Dan wujud implementasi daripada pertengahan itu adalah bersikap adil. Ya, bersikap adil artinya berusaha untuk berada di tengah. Ketika terjadi konflik, terjadi ketegangan, hendaknya dia berada pada posisi di tengah untuk mendamaikan. Maka pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, ini realisasi pertama mewujudkan mertua yang kompak, yaitu berada pada pihak yang sama, tidak bersikap acuh, tidak mau tahu apa yang terjadi, tetapi sekali lagi ia memiliki atensi untuk mencari solusi, ya, membantu istrinya dan membantu menantunya bagaimana bisa berdamai kembali, bagaimana bisa mencari solusi. Sebab konflik itu terjadi ketika ada kesalahpahaman, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan cara pandang. Nah, ketika terjadi perbedaan cara pandang, kemudian salah satu diantaranya tidak mau mengalah, salah satu diantaranya
tidak mau memahami, maka timbullah konflik. Nah, karena itu pihak yang tidak terlibat langsung di sini berupaya menjadi penengah. Ya, jadi berada pada pihak yang sama. Jadi bukan acuh. Ya, tidak mau tahu tentang masalah itu. Ini adalah masalah menantu, ini adalah masalah istri saya, biarkan mereka sendiri yang menyelesaikan. Yang kedua, bagaimana realisasi menjadi mertua yang kompak adalah memilih sikap yang tepat dan bermartabat. Saya ulangi, memilih sikap yang tepat dan bermartabat. Ya, jadi mertua laki-laki dan mertua perempuan ketika terjadi ketegangan dengan menantu, ketika terjadi konflik atau masalah dengan menantu, maka kita diperhadapkan pada beberapa pilihan sikap. Disinilah ujian dari mertua teladan. Disinilah ujian bagi mertua yang dirindukan. Apakah ia akan tetap menjadi mertua teladan atau justru dia bukan mertua teladan? Yaitu bagaimana ia memilih sikap yang tepat dan bermartabat. Bukan justru kedua mertua ini membangun permusuhan dengan menantu. Ya, kompak menjadi tim yang buruk. Ya, kekompakan yang dimaksud di sini kekompakan di dalam kebaikan. Nah, ketika terjadi ketegangan, terjadi konflik antara mertua dan menantu, misalnya salah satunya ya, maka pasti ada 4 pilihan sikap. Pasti ada 4 pilihan sikap yang diperhadapkan kepada mertua. Yang pertama adalah mertua laki-laki bersikap baik pada menantu. Artinya dia berada pada pihak yang konflik ini adalah mertua perempuan dengan menantu perempuan. Ya, dan itu dulu yang harus kita garis bawahi. Terjadi konflik antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Nah, berarti ujiannya di sini adalah mertua laki-laki, tetapi juga menjadi ujian bagi mertua perempuan. Nah, sikap yang pertama adalah mertua laki-laki bersikap baik pada menantu. Artinya dia berada pada posisi menantu. Ya, berada pada kubu menantu. Ya. Sedangkan mertua perempuan bersikap memusuhi. Nah, ini kan sudah tidak kompak. Ya, ini bukti ketidakkompakan. Maka yang terjadi ketika tidak kompak malah justru melebar ketegangan ini, melebar konflik ini kepada mertua. Ya, jadi sikap mertua yang berbeda, mertua laki-laki dan mertua perempuan yang berbeda. Mertua laki-laki bersikap baik pada menantu, sedangkan mertua perempuan memusuhi. Ya, maka melebar. Ya, melebarnya adalah kepada mertua. Muncullah kamu ini tidak empati, malah bisa muncul kecurigaan. Nauzubillah, muncul kecurigaan, jangan-jangan ya kau ini punya hati dengan menantumu yang perempuan. Ya, bisa jadi ada tuduhan yang seperti itu dari sang istri kepada suaminya, ya, yang berstatus sebagai mertua. Nah, ini tentu adalah sikap yang buruk. Yang kedua, opsi yang kedua, ketika terjadi ketegangan ini, mertua laki-laki memusuhi menantu. Nah, sementara mertua perempuan baik. Nah, ini kebalikan.
Ya, kebalikan. Dampaknya sama juga. Ini memperlebar. Ya, mertua laki-laki ada masalah dengan menantu. Ya, walaupun itu menantu, misalnya menantu laki-laki juga. Ya, sementara mertua perempuan ini baik. Ya, baik dengan menantunya, menantu laki-laki. Ini juga bisa terjadi curiga. Wah, jangan-jangan kamu ini jatuh hati dengan menantu laki-laki. Ini di zaman seperti sekarang ini, zaman fitnah, semua bisa terjadi. Ya, apalagi kalau jarak usia antara menantu dengan mertua tidak terlalu jauh, ya, itu bisa terjadi hal-hal yang bisa terjadi hal-hal yang mungkin kita tidak prediksi. Ya, sebab zaman ini adalah zaman fitnah, zaman ujian. Satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Akan datang pada kalian fitnah, ujian, seperti potongan-potongan malam. Artinya ujian-ujian itu, godaan-godaan itu datang silih berganti. Sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan ada orang yang pagi-pagi beriman, sore-sorenya sudah kafir. Karena tidak mampu menyikapi ujian itu. Tidak mampu menyikapi, misalnya salah satu bentuk ujian itu adalah godaan. Itu sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, mertua laki-laki dan mertua perempuan kompak memusuhi menantunya. Kompak juga, tapi kompak memusuhi. Jadi mertua perempuan konflik dengan menantu perempuan, mertua laki-laki tahu, kompak, tidak omong, tidak pernah lagi didatangi rumahnya. Kalau sang menantu datang ke rumah, cuek saja. Ya, seolah-olah dia datang ke rumah orang lain. Ya, malah orang lain justru lebih bagus pelayanannya. Nah, jadi kedua-duanya kompak memusuhi. Kemudian sikap yang keempat inilah sikap yang direkomendasikan. Inilah sikap yang tepat, kompak menyayangi. Ya, walaupun terjadi konflik, tapi kedua-duanya kompak menyayangi. Mertua laki-laki menyayangi menantunya yang perempuan, ataupun menantunya yang laki-laki. Demikian juga sebaliknya, mertua perempuan menyayangi menantunya yang perempuan, atau sebaliknya laki-laki. Ya. Sebab menantu adalah orang terdekat dari anak kita. Ya, begitu dekatnya istri atau suami daripada anak kita itu, ya, menantu, sehingga di dalam pembagian warisan itu, kalau meninggal suami, siapa orang pertama yang berhak mendapatkan warisan? Meninggal suaminya, istrinya. Ya, istrinya. Ya, anak-anaknya, ya, karena dekatnya. Demikian juga sebaliknya. Ya. Ini menunjukkan bahwa menantu ini adalah orang terdekat di dalam keluarga kita. Nah, nanti kita akan jelaskan pada poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga untuk membangun tim yang kompak, menjadi mertua yang kompak, adalah menyayangi menantu sepenuh hati. Nah, inilah sikap penting. Inilah wujud penting, ini realisasi yang penting bagaimana menjadi mertua yang kompak. Yaitu menyayangi menantu sepenuh hati. Memperlakukan menantu itu sebagaimana anak sendiri. Tidak membeda-bedakan. Ya, mungkin ada ya beda, kalau istilahnya beda-beda tipis. Ya, kalau
mertua membangun paradigma, misalnya, kau anaknya ini, saya anakku ini. Ya. Kamu walaupun istrinya saya punya anak, tapi bapakmu lain, ibumu lain. Ya. Ini paradigma yang negatif. Ya. Ini sikap buruk yang harus dibuang. Sebab terbukti tidak akan mendatangkan kemaslahatan di dalam rumah tangga anak kita. Nah, kalau paradigma ini yang kita bangun. Nah, tapi yang harus kita bangun, yang harus kita latih, itu adalah bagaimana mertua kompak menyayangi menantu sepenuh hati. Menyayangi menantu sebagaimana anak sendiri. Muncul pertanyaan, gimana caranya, Ustaz? Ya, bagaimana caranya mertua menganggap menantunya itu adalah anaknya sendiri? Ya, seperti anaknya sendiri. Bagaimana caranya? Bagaimana tipsnya? Nah, saya ingin menghadirkan di sini 4 tips. 4 cara menjadikan menyayangi menantu seperti menyayangi anak kita sendiri. Yang pertama, harus diyakini, harus dipahami dan diyakini bahwa menyayangi orang yang beriman itu bagian dari iman. Menyayangi orang, menyayangi mukmin, menyayangi mukminah, menyayangi muslim itu bagian daripada keimanan. Nah, kalau menantu kita ini adalah muslimah, menantu kita ini adalah muslim, apalagi dia orang yang rajin beribadah, rajin salat berjamaah, menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang suami mencari nafkah untuk keluarga. Ya, lalu mungkin karena satu dan lain hal, itu pun kadang-kadang tidak disengaja, membuat tersinggung kita sebagai orang tua, sebagai mertua. Ya. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah bagaimana memandang ia sebagai anak kita. Bukan justru muncul pandangan, ini dasar ini anaknya orang ini. Ya, dasar anaknya anu ini. Ya, bukan anak saya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya, saudara muslim, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya. Sebagaimana juga dia misalnya dalam konteks ini mencintai anaknya sendiri. Ya, karena wajib hukumnya kita mencintai seorang muslim. Kalau dia melakukan kebaikan, yang kita sayangi itu adalah sifatnya, kebaikannya. Maka kita harus membedakan sifat dan jasadnya. Jangan gara-gara dia tidak cantik, ya, karena dia adalah pilihan anak kita. Jangan gara-gara dia tidak tampan karena pilihan daripada anak kita, tetapi dia memiliki sifat yang baik, karakter yang baik, lalu kemudian kita lupakan. Itu adalah kesalahan yang fatal sebagai seorang mukmin. Nabi SAW juga bersabda, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana. Bukan golongan kami, kata Nabi, orang-orang yang tidak menghormati, tidak menghargai orang tua, dan tidak menyayangi yang muda. Ya, mertua namanya saja mertua. Jadi orang yang tua. Ya. Maka kalau dia menantu, hargai, hormati mertuanya itu. Nah, dan kalau dia mertua, yarham saghirana. Sayangi itu, sayangi menantunya, sebab dia berada pada posisi saghirana.
Ya. Yang kedua, tips yang kedua, bagaimana mertua bisa menyayangi menantunya sebagaimana anaknya sendiri, harus kita ketahui, harus kita pahami bahwa menyayangi itu bagian dari sehatnya hati. Menyayangi itu bagian, menyayangi makhluk itu bagian daripada sehatnya hati. Dan kalau hati kita sehat, hati yang seperti inilah yang memudahkan ia untuk beramal. Jadi apa yang menyebabkan orang malas beramal, justru mudah berdosa, karena hatinya buruk, hatinya kotor, hatinya sakit. Nah, salah satu di antara tanda-tanda hati yang sehat itu adalah menyayangi makhluk. Jangankan manusia, binatang saja dia sayangi. Sampai ada wanita, walaupun dia adalah wanita pelacur, memberi minum anjing yang kehausan, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga itu wanita itu. Ya, jelas dia adalah wanita mukmin ya, tapi mungkin satu dan lain hal ya dia menjadi PSK. Tetapi coba lihat, karena kasih sayangnya kepada binatang, binatang itu anjing lagi. Ya. Binatang itu kehausan, lalu kemudian dia gunakan sendalnya itu yang bisa menampung air, turun ke sumur. Dia ambilkan air di sumur lalu kemudian diminumkan. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menjamin baginya surga. Ya. Jadi orang yang masih sehat hatinya pasti menyayangi makhluk. Ya, tidak seperti sekarang ini, mohon maaf. Ya. Israel, Yahudi memang sudah bukan lagi kotor hatinya, memang sudah mati hatinya. Setiap hari pekerjaannya hanya membantai kaum muslimin, membantai orang-orang lemah. Ya. Inilah bukti orang yang memang sudah mati hatinya. Ya. Bahkan hatinya lebih buruk daripada binatang. Nah, untuk membangun sikap tadi ini, menyayangi menantu sebagaimana dia menyayangi anaknya sendiri, pahami bahwa sikap menyayangi makhluk itu bahagian daripada sehatnya hati. Sedangkan membenci makhluk, apalagi membenci manusia, dia adalah beriman, itu bahagian daripada kotornya hati. Ya, hati yang sehat inilah yang keluar dari lidahnya tutur kata yang baik, tutur kata yang menyenangkan, membuat aman orang. Anggota tubuhnya mudah melakukan ibadah. Ya, sebab kenapa? Hati ini adalah ibarat raja. Apabila hati kita baik, maka baiklah anggota tubuh kita. Tetapi apabila hati kita rusak, maka rusaklah anggota tubuh kita. Nah, itulah sebabnya kata para ulama, yang paling prioritas di dalam melakukan perbaikan itu adalah islahul qalb. Ya, jadi yang paling pertama kita perbaiki di dalam diri kita ini adalah memperbaiki hati. Yang ketiga, tips bagaimana memunculkan sifat menyayangi menantu sebagaimana menyayangi anak kita sendiri. Ingat kaidah para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Siapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Ya, siapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Sebaliknya, siapa yang membenci, dia akan dibenci. Ya, siapa yang suka menyayangi orang, Allah akan sayang sama dia. Makhluk, orang yang disayangi juga, ya, itu akan menyayangi. Ya. Jadi orang yang suka benci, orang yang suka marah, orang yang suka dendam, ya, maka orang yang menjadi sasaran itu juga akan berbalik seperti itu.
Ya. Allah juga akan membenci orang yang suka membenci. Jadi mertua yang suka menyayangi menantunya, Allah juga akan menurunkan kasih sayangnya kepadanya. Al jaza'u min jinsil amal. Dan tips yang keempat ini butuh latihan. Ya, latihan artinya sesuatu yang diulang. Ya, bagaimana kita memperlakukan menantu kita seperti memperlakukan anak kita sendiri. Kita persilakan dia makan, anak kita disuruh makan, dipanggil juga istrinya. Ya, istrinya kita panggil makan menuju hidangan, panggil juga suaminya. Ya, kita memberi hadiah, misalnya mertua memberi hadiah, oleh-oleh pulang dari haji, pulang dari umrah, kita memberi hadiah pada anak kita perempuan, berikan juga hadiah kepada suaminya. Ya, kita coba memberikan perlakuan yang sama, ya, kepada anak dan kepada menantu kita. Dan kalau ini sering kita lakukan, berulang kita lakukan, jadilah menantu kita itu laksana anak kita sendiri. Kita sayangi mereka, maka mereka juga akan menyayangi kita. Ya, mereka memanggil kita itu sebagaimana panggilan anak kita kepada kita. Ya, jadi kalau anak kita itu panggil ayah kepada mertua, kepada bapaknya, maka dia juga panggil ayah. Kalau anak kita memanggil aba, memanggil abi, ya, kepada ayahnya, maka menantu juga itu memanggil seperti itu. Apa ini tujuannya? Tujuannya adalah supaya terbiasa, ya, bahwa sesungguhnya mertuanya juga adalah orang tuanya sendiri. Demikian juga kalau mertua memanggil anak, ya, kepada menantunya, ya, sebagaimana juga dia memanggil anak pada anaknya. Ini adalah pembiasaan, ini adalah latihan supaya betul-betul terasa bahwa menantunya itu adalah seperti anaknya sendiri. Demikian yang dapat kita sampaikan pada hari ini, episode pertama dari judul Menjadi Mertua yang Dirindukan oleh Menantu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas poin yang kedua, bagaimana sikap mertua yang dirindukan ini, yaitu menjadi mertua berperasaan. Nah, menjadi mertua yang berperasaan. Adakah mertua yang tidak ada perasaannya? Ya, nanti kita akan jawab insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama kita yang sudah masuk pada fase-fase mertua, anak-anak sudah kita nikahkan, itu artinya kita sudah jadi mertua. Jadilah kita ini mertua yang membahagiakan anak kita, mertua yang membahagiakan menantu kita. Bukan justru mertua ini menjadi benalu, menjadi duri di dalam rumah tangga anak dan menantu kita. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.